Halo Niners, apa kabar? Chattingan tapi cuma di read. Semoga tahan. Terima kasih yang sudah klik video ini. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita film The Transporter tahun 2002 yang dibintangi oleh Jason Statham. Film ini berkisah tentang seorang pensiunan militer yang mendedikasikan dirinya menjadi seorang kurir. Pengen tahu keseruannya? Enggak? Ya sudah, skip aja. Canda, skip. Bagi kalian yang baru pertama kali datang di channel ini, sangat disarankan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Gak usah berlama-lama lagi, inilah spoilernya. Kisah berfokus pada seorang bernama Frank, di mana ketelitian, kedisiplinan, dan berprinsip melekat di dalam dirinya. Alarm berbunyi yang menandakan jam kerjanya dimulai. Frank yang menunggu di basement pun langsung OTW ke tempat penjemputan. Di depan sebuah bank, ternyata Frank menjemput kliennya yang seorang perampok. Frank sempat berdebat karena kliennya melanggar kesepakatan yang telah dibuat, di mana kesepakatannya adalah perampok yang akan diantar hanya berjumlah 3 orang, bukan 4 orang. Dengan lengkap Frank menjelaskan bahwa kapasitas muatan akan sangat berpengaruh dengan kecepatan mobilnya. Mendengar hal itu, ketua perampok terpaksa menembak salah satu dari anak buahnya, dan kemudian dengan skill berkendaranya yang no ecek-ecek, Frank dapat dengan mudah terhindar dari kejaran polisi hingga sampai di tempat lokasi yang disepakati. Si perampok sempat membujuk Frank untuk mengantarnya kembali ke luar kota. Frank yang berprinsip pun menolaknya karena hal itu melanggar kesepakatan yang telah dibuatnya. Rumah di pinggir pantai, mungkin dari beberapa kalian menyukainya. Next. Saat Frank sedang bersantai sambil menonton TV, Frank melihat berita mengenai perampok yang memakai jasanya kemarin. Ternyata telah tertangkap di kota lain. Tak lama datanglah seorang inspektur ke rumah Frank. Ia bernama Tarkoni yang sedang menyelidiki tentang perampokan kemarin. Tarkoni sempat mencurigai Frank karena mobil yang digunakan perampok itu sama persis dengan milik Frank. Dengan tenang Frank menjawab pertanyaan-pertanyaan yang inspektur berikan, hingga diketahui juga bahwa Frank adalah mantan militer yang sedang menikmati masa pensiunnya. Kurangnya bukti-bukti yang ada membuat Tarkoni memutuskan untuk kembali pulang. Setelahnya terlihat Frank yang ditelepon seseorang. Ternyata dirinya mendapat klien yang baru. Dengan detail Frank mencatat berat, ukuran, besar barang, dan lokasi yang dituju, di mana dia juga memberitahu 3 aturan dalam kesepakatannya, yaitu jangan mengubah kesepakatan, jangan pernah tahu nama kliennya, dan jangan mengubah kesepakatan, jangan pernah tahu nama kliennya, dan jangan pernah melihat isi paket yang dikirimnya. Tomorrow. Dalam perjalanan, Frank berhenti karena harus mengganti ban mobilnya yang bocor. Kemudian dia terkejut saat akan mengambil ban serep di bagasinya. Ternyata paket yang diantarnya bergerak. Dia tak menggubris hal itu karena prinsipnya yang tak akan melanggar aturan nomor 3 kesepakatan. Setelah selesai mengganti, dia pun melanjutkan perjalanan. Karena kencot, Frank kemudian singgah untuk makan dan membeli minuman. Hingga pada akhirnya Frank malah melanggar aturan yang dibuatnya sendiri, di mana dia membuka paket itu dan ternyata paket tersebut berisi seorang cewek. Dia bernama Lai. Berisik. Kemudian Frank memberikan Lai minuman yang diberi sebelumnya dan memasukkannya kembali ke dalam tas. Ketika dalam perjalanan, Frank yang mendengar kegaduhan di dalam bagasi pun kembali berhenti dan membuka paket cewek itu. Ternyata Lai ingin pipis. Dengan leher yang diikat,
Frank memberikan waktu 1 menit untuk cewek itu buang air. Frank curiga karena Lai tidak kembali hingga saat Frank mengeceknya Lai telah kabur. Namun tak butuh waktu lama, Frank dapat menemukan Lai. Saat kembali menuju mobil, Frank ke Gap sedang membawa dan menyekap Lai. Namun tak butuh waktu lama juga, Frank dapat melumpuhkan kedua polisi itu. Kemudian sampailah Frank ke lokasi yang disepakati. Dia adalah Wall, bos gangster. Terlihat juga kedua polisi tadi disekap oleh Frank. Dan Frank memberikan paket wanita itu. Sempat ditanyai oleh Wall, apakah Anda membuka paketnya? Frank kemudian menjawab, rule number 3, don't open the package. Asik. Setelah mendapat bayaran dan akan pulang, Frank dipanggil Wall untuk mengantarkan paket sebuah koper. Tanpa curiga, Frank pun menerimanya, lalu beranjak pergi dari sana. Dalam perjalanannya, Frank kembali beristirahat dan membeli minuman, dan saat akan masuk mobil tiba-tiba, ya, ternyata koper yang diantarnya adalah sebuah bom, sehingga meledakkan mobil beserta kedua polisi di bagasi itu. Nah, ini adegan-adegan yang saya suka di film action. Persiapkan diri kalian, oke? Next. Ya, Frank kemudian kembali mengobrak-abrik markas Wall, bos gangster itu. Namun karena Wall yang dicarinya tidak ada di sana, Frank kemudian pergi dari sana. Dalam perjalanannya pulang, Frank dikagetkan karena ternyata Lai yang kabur masuk ke mobil yang Frank bawa. Frank yang sempat kesal dengan Lai kemudian meninggalkannya di tengah jalan. Frank yang memanusiakan manusia pun kemudian kembali dan membawa Lai pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Frank membuatkan mie instan dan menginterogasi Lai dengan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dia ketahui. Setelahnya, karena hari yang melelahkan, Frank langsung menuju kasur untuk nge-gym anjing. Namun Lai malah room tour dong anco di rumah Frank, hingga tak sengaja menemukan berkas-berkas dan penghargaan milik Frank sebagai seorang tentara. Di sisi lain, Wall menjenguk anak buahnya di rumah sakit dan bertanya dengan anak buahnya itu siapa yang telah melakukan keributan ini. Anak buah itu menjawab, si driver itu ngep. Untuk menghilangkan saksi mata, Wall membunuh anak buahnya itu. Esoknya, saat hari cerah seperti biasanya, Frank yang sudah bangun disuguhkan dengan kopi dan teh buatan Lai. Asik. Tak lupa juga sebuah cemilan cookies pun Lai buatkan, anjay. Hingga saat Lai akan mengambil susu di luar, datanglah Pak Inspektur ke rumah Frank dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Frank, termasuk penemuan plat nomor milik Frank di insiden kebakaran mobil kemarin. Dengan santuy sembari menenggak minuman yang Lai buatkan, Frank menjawab, itu plat nomor saya. Begini Pak D, mobil saya dicuri orang dan saya pulang aja diantar koki saya Mbak Lai. It's in the garage. That's it. Kemudian Inspektur Tarkoni mengecek mobil yang ada di garasi Frank. Tak ketahuan ada sesuatu yang menjanggalkan pun, Bapak Inspektur kemudian pergi dari sana. Setelahnya, saat mereka berdua sedang berdebat, Frank menyadari sesuatu. Quiet. Yeah, not this quiet. Dan tiba-tiba ya, terlihat tempat kediaman Frank dilauncher dan diberondongi peluru oleh anak buah Wall. Desain rumah yang sangat open-minded ini membuat Frank dan Lai dapat pergi kabur melalui ruang rahasia di bawah rumah, menembus sebuah kolam renang rumah persembunyian Frank yang lain. Lai yang merasa bersalah melibatkan Frank mengajak Frank. Kemudian Frank melapor insiden yang terjadi di rumahnya ke Inspektur Tarkoni. Namun tak lama ia izin untuk keluar sebentar karena ada keperluan. Situasi itu Lai gunakan untuk mencari data diri Wall, bos gangster itu. Setelah selesai melapor, Inspektur ramah ini memberikan uang ke mereka berdua untuk membeli Jilor. Thank you.
Dalam perjalanannya mereka sempat berdebat hingga pada akhirnya Lai mengaku ada ratusan orang disekap untuk diselundupkan, termasuk ayah dan adiknya, di sebuah kontainer, yang mana bos gangster Wall juga terlibat. Frank sempat tidak percaya, namun Lai dengan memohon dan menyinggung soal masa lalunya sebagai pasukan militer yang sering menyelamatkan banyak orang pun, akhirnya Frank mau membantu. Tin berpindah ke kantor Wall, di mana kemudian saat kembali ke ruang kerjanya Frank dan Lai sudah ada di sana. Frank kemudian menodongkan pistol ke Wall, sedangkan Lai mencari berkas yang terkait dengan kontainer itu. Tak lama datanglah beberapa orang yang mana salah satu dari mereka adalah ayah Lai, di mana ayah Lai mengaku bahwa dirinya dengan Wall adalah rekan kerja. Kill him! The police are on the way up. Hingga kemudian Frank dibuat pingsan oleh Wall. Tak lama inspektur datang, lalu Wall memfitnah Frank dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Inspektur yang sangat mengenal Frank kemudian memilih mengamankan Frank dan membawanya ke kantor polisi. Frank yang siuman terbangun di sebuah sel yang mana Inspektur Tarkoni meminta kejelasan kejadian yang sebenarnya terjadi. Kemudian Frank pun menjelaskan kebenaran yang sesungguhnya mulai dari koki dan penyekapan atau penyelundupan ratusan orang di kontainer. Dan pada akhirnya Frank dan Inspektur bersepakat untuk menyikat komplotan tak bermoral itu. How long? 12 hours? Less. Dengan berpura-pura menyekap Inspektur, Frank kemudian bisa keluar dari sana. Sesampainya di dermaga menggunakan kapal kecil, Frank pergi dari sana. Sesampainya di markas Kuai, Frank yang diam-diam menyelinap untuk mencari ratusan orang di kontainer pun di-prank, karena ternyata kontainer yang berisi orang itu telah diangkut. Dalam pengejarannya, Frank pun sempat ketahuan. Dengan easy, Frank menghabisi seluruh anak buahnya, kemudian kembali mengejar Wall dan Kuai beserta iring-iringannya. Dengan mobil tua yang akhirnya mogok, dilanjutkan pesawat penyiram ladang milik seorang petani, yang mana malah membuahkan hasil. Pergelutan pun tak terhindarkan setelah Frank dapat menguasai salah satu kontainer. Bersama Wall mereka berdua adu mekanik. Tak hanya itu, di sini bahkan malaikat pun kena prank saat Frank yang ditendang keluar kaca mobil oleh Wall itu selamat. Kemudian tak lama Frank kembali masuk menghabisi Wall yang kemudian memarkirkan mobilnya dan kemudian Kuai menodongkan pistol ke Frank dan menawan sampai ke tepi tebing. Saat dieksekusi, ternyata Lai menembak ayahnya di tepat dadanya dan seketika tewas di tempat. Kemudian datanglah inspektur beserta polisi seperti pada umumnya. Masalah selesai, polisi datang. Klise. Terkadang masalah datang dengan bertubi-tubi, tapi percayalah saat kita tidak lari dari masalah, mungkin ada sesuatu yang sudah menunggumu di balik masalah itu. Bisa jadi masalah lagi. Terima kasih atas dukungannya. Akhir kata, sehat selalu bagi kalian semua dan lancar dalam melakukan segala hal. Next.